Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Di sini saya sedikit akan menyampaikan kultum yang berjudul Ikhlas. Sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surat Saba ayat 46, yang artinya, katakanlah aku hendak memerintahkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad, kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras. Pepatah ada yang mengatakan bahwa hidup itu tidak mudah. Sepertinya memang benar adanya, di mana berbagai masalah hidup selalu datang dan menjadi ujian bagi setiap orang. Tidak jarang masalah-masalah yang dihadapi dalam hidup terasa berat dan sulit untuk dilalui. Hal ini pun seringkali menjadi sumber stres dan bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental bagi seseorang. Nah, dalam hal ini, kesabaran itu penting dalam menanamkan dalam hati selama menghadapi cobaan. Tapi selain sabar, kita juga perlu yang namanya melatih keikhlasan dalam memenuhi beragam ujian hidup. Bahkan sekalipun ujian tersebut terasa berat atau sulit untuk kita lalui. Bukan hanya saat menghadapi cobaan, ikhlas juga diterapkan dalam berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Pengertian ikhlas dipahami sebagai suatu ketulusan hati. Apabila seseorang mengerjakan suatu dengan hati yang tulus tanpa mengharap suatu hal yang lain, maka itu bisa disebut sebagai keikhlasan. Pengertian ikhlas juga bisa disebut sebagai rahasia antara Allah dan hambanya. Bahkan tidak ada malaikat pun yang mengetahui dan mencatatnya. Tidak ada setan yang mengetahui dan merusaknya. Tidak ada pula hawa nafsu yang mengetahui dan lalu menyondongkan ke hal yang buruk. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Ketika itu Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Lalu malaikat Jibril pun bertanya kepada Tuhan dan menjawab pertanyaan Rasulullah, bahwa ikhlas adalah rahasia Allah yang ditempatkan di hati setiap hamba-hamba yang dicintainya. Dalam hal ini terdapat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mempunyai keikhlasan di dalam hatinya. Yang pertama, orang ikhlas itu yang menganggap pujian dan celaan adalah hal yang sama. Di antara tanda ikhlas adalah menganggap antara pujian dan celaan adalah hal yang sama. Dengan adanya pujian tidak menjadikan dirinya bangga, dan adanya celaan pun tidak menyurutkan semangat dia untuk beramal. Nah, tanda ikhlas inilah yang dituntut saat beramal dan berdakwah. Ibnul Qayyim dalam Al-Faid mengatakan, tidak mungkin dalam hati seseorang menyatu antara ikhlas dan mengharap pujian serta tamak pada sanjungan manusia, kecuali bagaikan air dan api. Seperti kita ketahui bahwa air dan api tidak mungkin saling bersatu. Bahkan keduanya bisa akan saling membinasakan. Demikianlah ikhlas dan pujian sama sekali tidak bisa menyatu. Mengharapkan pujian dari manusia dalam amalan pertanda tidak ikhlas. Yang kedua, ciri yang kedua dalam ikhlas adalah ia yang melupakan pekerjaan baiknya kepada orang lain
atau tidak mengingat-ingat hal baik yang telah dilakukan. Nah, salah satu wujud dari ego adalah dengan terus mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Sebenarnya tidak ada masalah jika kita mengingat kebaikan yang kita pernah lakukan. Namun, bila terus dilakukan, mungkin kebaikan tersebut akan berubah menjadi pamrih, bahkan kemungkinan menjadi sifat ujub. Selayaknya kita menyadari bahwa yang namanya kebaikan kita terhadap orang lain sesungguhnya bukanlah kita yang berbuat baik kepada mereka, tetapi Allah lah yang berbuat baik dari kita yang menjadi perantaranya gitu. Jadi penting kiranya keikhlasan dan tanpa pamrih berbuat hanya untuk lillahi ta'ala. Tentunya kita tidak ingin keikhlasan yang ada di dalam hati kita ternodai, bahkan terkotori. Dan hal ini dapat kita lakukan untuk menjaga keikhlasan adalah dengan menghapus sifat ujub itu dari dalam hati, membuangnya jauh-jauh tanpa tersisa. Dan yang terakhir, orang ikhlas itu adalah termasuk jika ia lupa bahwa hal baik yang ia lakukan akan memperoleh pahala di akhirat. Tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti seseorang itu mukhlis atau mukhlas, karena Nabi SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan menurut Syekh Salim bin Sumair dalam Safinah al-Najah, tempat niat itu di dalam hati. Siapa yang dapat menyelami kedalaman hati manusia selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita melakukan suatu kebaikan dengan rasa baik dan berpahala pastinya, apalagi kita melakukannya di bulan-bulan yang diberkahi Allah. Siapa sih yang nggak mau berlomba-lomba dalam mencari pahala? Nah, itu salah satunya kita bisa melakukannya dengan melakukan suatu kebaikan dengan hal yang kecil, tapi melakukannya dengan rasa ikhlas. Nah, gitu. Mungkin itu kultum singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.